Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Cakrawala God. Kita akan coba tunjukkan. Ini bulan Januari akhir, ya. Kita sudah berjalan dari bulan Mei akhir, ya. Akhir bulan Mei. Waktu itu kita memasukkan kambing berjumlah, kalau indukannya sekitar 9 atau 10. Kemudian secara bertahap kita tambah sampai populasi induk ini mencapai 20 ekor dalam satu kandang, gitu ya. Nah, untuk siklus pertama mereka sudah mulai melahirkan di kambing-kambing yang di awal kita beli, ya, sekitar 9-10 ekor itu. Kita datangkan kambing itu sudah dalam kondisi hamil rata-rata, sahabat-sahabat. Kemudian saat ini sudah melahirkan beberapa cempe, kita sudah pisah. Kita sudah sendirikan, kita sudah sapih gitu ya bahasanya. Kemudian ini Januari akhir ini sudah mulai masuk periode kedua kelahiran induk yang bulan Mei tahun 2 masukkan. Jadi ini adalah siklus kedua breeding kambing bur, gitu sahabat-sahabat ya. Nah, ini kita tunjukkan pakan kita di awal sebelum kita kasih full hijauan. Biasanya kita kasih konsentrat seperti ini, ya. Nah, ini konsentrat ini adalah pakan penguat lah, bisa dibilang gitu ya bahasanya. Biasanya yang sering dipakai itu di youtuber kan itu pakan penguat atau pakan pelengkap dan lain sebagainya. Sebetulnya kan apa namanya, pakan kambing ini ya hijauan, ya, secara alami pakan kambing ini hijauan. Kemudian untuk meningkatkan apa namanya kapasitas produksi mereka, kita menginginkan mereka memproduksi per induk itu di 1,5 sampai 1,8 anak, gitu ya. Jadi dalam 20 ekor ini harapan kita ya paling sedikit memproduksi 30 cempe dalam satu siklus kelahiran, gitu. Nah, untuk mencapai target tersebut kita perlukan ini, ya, konsentrat ini sebagai sumber energi bagi mereka. Kita tambah energi juga sebagai sumber protein, ya, karena konsentrat ini kita proteinnya, konsentrat belinya bahannya itu 22%, sahabat. Walaupun kombinasi kita adalah apa namanya, onggok yang secara nutrisi memang kurang bagus, ya, tidak ada yang bagus di dalamnya. Tetapi perlu digarisbawahi, konsentrat yang kita gunakan adalah konsentrat dengan kualitas yang unggul atau yang bagus. Nah, itu adalah hasil dari peranaan di siklus kedua, ya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita bisa lihat peranaannya mulai tampak gemuk-gemuknya, bagus-bagus ya, halus-halus ya, gede-gede dibanding dengan siklus pertama kemarin. Kenapa seperti ini? Ya, kita sudah jelaskan di beberapa video kita sebelumnya bahwasanya kambing-kambing ini kalau di siklus pertama memang kurang bagus, ya. Di siklus pertama mereka masih adaptasi, ya, adaptasi kandang, adaptasi pakan, adaptasi lingkungan, adaptasi teman-temannya, gitu sahabat-sahabat ya. Jadi memang di siklus pertama kita tidak harapkan mereka berproduksi secara optimal. Tapi di siklus kedua insya Allah kita sudah bisa target, ya, kasih target mereka minimal 30 ekor per siklus kelahiran, gitu ya. Nah, di Januari ini ada 3 ekor induk yang melahirkan, ya, dan menghasilkan ini sahabat-sahabat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anak, ya. Sudah kelewat. Nanti kalau mereka ini sudah sapi, nah yang bertahan hidup itu berapa ekor? Yaitu nanti ya jumlah anak yang kita dapatkan dibagi dengan jumlah induk yang kita pelihara. Nanti akan ketemu namanya litter size atau jumlah anak dalam satu kelahiran, ya. Jadi misalkan total yang anak lepas sapih yang bisa kita gemukkan itu 30 ekor, sedangkan
total kambing yang kita pelihara itu ternyata ada 20 ekor, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa litter size atau jumlah anak dalam satu kelahiran itu 1,5. Kalau lebih dari itu ya nanti kan tinggal ya pembilang dan penyebutnya ya, antara jumlah anak dengan jumlah induk itu nanti gede mana. Kalau gede jumlah anak dan hasilnya 1,5 ya sesuai yang kita harapkan gitu. Nah itu peranaan yang sudah umur 3-4 bulan seperti itu. Nah ini yang baru umur 2 minggu sama, malah gede yang baru umur 2 minggu. Nah itu kenapa kok gitu sahabat-sahabat, kok jelek di awal dia begitu ya. Kita sudah jelaskan karena mereka butuh adaptasi lingkungan, adaptasi pakan, adaptasi tekanan atmosfer yang ada di sini kan pasti berbeda dengan yang biasa dia hidup di kandang sebelumnya ya, sebelum di sini itu sahabat-sahabat ya. Nah ini perlahan nanti kita seleksi. Jadi kambing atau indukan yang punya genetik jelek ya, tidak memberikan anak bagus ya, postur tubuhnya anaknya jelek-jelek, berkembangnya lambat, dan lain-lain itu kita upgrade sahabat-sahabat ya, kita jual atau kita sembelih ya, kita jual dagingnya atau kita jual dalam kondisi hidup ya, kita tawarkan ke bakul-bakul itu. Nanti kita carikan induk baru yang punya potensi secara ciri-ciri kita sudah misalkan oke ini, nah kita beli gitu ya. Nah untuk ciri-ciri kambingnya sahabat-sahabat ya, biasanya kita mau cari kambing yang memiliki bentuk ambing ideal ya. Jadi ambing itu bentuknya seperti tempurung kelapa gitu sahabat-sahabat ya, bulat gitu ya, kemudian ada putingnya seukuran jari. Nah itu nanti yang menjadi target kita, induk-indukan yang seperti itu, bukan susu yang bentuknya kayak botol itu, atau ada kambing yang punya super mamaritid atau putingnya itu lebih dari 2, itu kan jelek sahabat-sahabat ya. Nah kita hindari itu. Jadi secara perlahan nanti kita seleksi, terus kemudian anak-anak yang betina nanti kita tahan sahabat-sahabat yang bagus-bagus, yang punya potensi. Oh ini bagus nih untuk indukan selanjutnya. Nah nanti kita tahan anak-anak mereka yang betina, yang jantan nanti kita jual sebagai pendapatan kita gitu sahabat-sahabat ya. Nah target kita sebetulnya 1,5 per ekor. Jadi kalau lebih dari itu ya kita bersyukur sahabat-sahabat ya. Setelah lepas sapi ternyata jumlah anaknya 2 kali lipat dari induknya. Misalkan pelihara 20 ternyata dapatnya 40 ekor, berarti prestasi buat kita di siklus itu. Dan apa yang kita lakukan di dalam siklus kedua itu kita pertahankan nanti di siklus ketiga, supaya prestasi kita ya, peranaannya itu lebih banyak ketimbang induknya, bahkan 2 kali lipat, itu bisa terjadi kembali atau terulang kembali di siklus ketiga. Nah itu nanti akan menjadi evaluasi bagi kita. Jadi nanti secara perlahan kita juga belajar bagaimana mencetak kambing-kambing yang bagus di sini ya, secara genetik juga unggul, komposisi daging nanti kalau disembelih juga tinggi ya, persentase dagingnya. Nah itu yang kita harapkan. Jadi apa yang menjadi cita-cita kita bisa terwujud gitu sahabat-sahabat ya. Nah tuh kira-kira itu sahabat-sahabat ya. Kemudian terkait kandang ya, kandang kita mau coba jelaskan. Ini adalah video rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat yang sekiranya kalau saya balas di komentar itu agak bingung ya, kita buatin video seperti ini ya. Jadi kandang ini modalnya sahabat-sahabat 5 juta ya. Aspes ini kita anggaplah 1 kodi 20 lembar. Per lembarnya ada yang 900.000, ada yang 1 juta. Ukuran aspes ini adalah 2,40 meter. Kita beli di harga 100.000, jadi total 1 juta aspes sahabat-sahabat ya. Nah jadi total aspes yang kita gunakan satu kandang ini, kapasitas 20 ekor ini, itu menghabiskan dana 1 juta. Kemudian kayu-kayu ini sahabat-sahabat ya, kita menghabiskan dana sekitar 2 jutaan ya, 2 jutaan, karena sekitar 1 kodi lah, atau kayaknya lebih juga ini sahabat-sahabat ya. Anggaplah kita budget 3 juta
kayunya. Kemudian 3 sama 1 ton 4 juta. Kemudian paku dan tukang selama 4 harian pengerjaan ini anggaplah 1 juta, jadi total 5 juta. Budget untuk membuat kandang ini 5 juta. Dan kalau kawatnya gimana? Kawat alhamdulillah kita sudah beli tahun 2023, kemudian kita baru pakai di 2024. Jadi dulu kita beli kawat ini ndak langsung mau buat ya, tapi kita beli duluan kawatnya tidak terpakai, kemudian kita pakai ketika di 1 tahun kemudian, 1 tahun pasca kita beli. Ya, jadi anggaplah kalau kawat ini 1 juta aja ya, berarti 6 juta. Nah kemudian lahan apa perlu dihitung ya, silahkan. Kalau mau beli lahan untuk bikin kandang monggo, kita di budget aja. Nah, lahan yang kita olah ini untuk kandang ya, untuk kandang plus gudang itu 1.250 plus rumah itu dipotong rumah, jadi sekitar bukan enggak nyampe 1.000, sekitar 600-an meter persegi nih ya. Nah, di tanah seluas 600 meter persegi itu ya, ini kalau dengan rumah 1.250 sahabat-sahabat. Kalau tanpa rumah ya, maksudnya semua lahan ini rumah plus halaman belakang ini gitu loh, itu 1.250. Nah kalau kita potong rumahnya ini ya, dari situ ujung sini ya, dari ujung gudang lah ya sampai ke belakang sana, itu sekitar 600-an meter persegi. Nah itu lahan yang kita butuhkan sahabat-sahabat. Nah lahan yang kita butuhkan sekitar itu. Kemudian nah model kandang atau ukuran kandang itu kita 8 meter sementara ya, antara ujung itu sampai ujung sini 8 meter. Nah kemudian kita buat 2 meter ini khusus untuk cempe-cempe makan ya, belajar makan mereka. Nah kenapa harus ada tempat seperti ini khusus untuk cempe ya, yang aksesnya cempe itu bisa masuk lewat lubang itu sahabat-sahabat, tapi indukan tidak bisa masuk ke sini ya. Itu harapan kita, cempe-cempe ini makan tanpa mengganggu induk, juga makan tanpa terganggu induk gitu loh. Jadi cempe ini kan ya butuh makan ya, ketika mereka makan ya, mulai belajar makan, ini sudah di eksklusif lah ya. Jadi tempatnya itu sudah sendiri, tidak terganggu yang lain gitu ya. Kemudian pakan yang kita berikan juga khusus ya, full konsentrat. Mereka makan konsentrat dengan protein 22%. Nah harapan kita nanti di umur 3 bulan mereka lebih siap untuk disape ya, jadi tidak mengkhawatirkan saat disape itu sahabat-sahabat ya. Terus kemudian target kita kan usia emas mereka itu ya usia cempe seperti ini ya, kita push atau kita dorong untuk mereka lebih berkembang lebih pesat. Walaupun realitanya ini yang siklus pertama ini nggak begitu bagus, tapi kita punya harapan di anak-anak siklus kedua itu yang sudah mulai nampak gede-gede ya. Nah ini harapan kita nanti di siklus kedua kita bisa jauh lebih baik daripada siklus pertama ya. Nah satu siklus itu berapa sih? Kita satu siklus 8 bulan ya, jadi dalam 2 tahun kita dapat 3 siklus kelahiran. Nah nanti setelah 1 tahun berjalan sahabat-sahabat, atau 8 bulan berjalan, biasanya sudah mulai mensapih anak-anaknya ya. 8 bulan sudah berjalan, misalkan sahabat-sahabat punya 10 induk plus 1 jantan ya, mulai tanggal 1 Januari, nanti tanggal 1 September atau ya sekitar pertengahan September sahabat-sahabat sudah mulai panen cempe ya. Harus memisahkan cempe dari kandang umbaran ini ke kandang fattening atau penggemukan. Kita belum bisa bikin kandang penggemukan karena ya terbatas untuk budgeting di sini ya, mungkin nanti atau bagaimana nantilah. Nah jadi kita terbatas di sisi budget. Nah tapi tidak menutup kemungkinan kita akan percepat ya. Kemudian ini nanti sahabat-sahabat kita pengen coba mengoptimalkan pejantan. Kita mau 30 rencana
induk di sini ya. Nanti kita perpanjang sampai ke sana, sampai sana itu. Kalau sudah siap semuanya, kemudian kita isi lagi. Jadi satu siklus ini, satu kandang ini berisi 30 induk plus 1 jantan. Nah itu sahabat-sahabat. Nah target kita per bulan bisa panen 3-4 ekor induk melahirkan. Nah kalau 4 ekor induk melahirkan ini setiap 1 ekor melahirkan 1, berarti per bulan kan ada 4 ekor ya gitu. Tapi secara realita ya kita tidak bisa pastikan ya, tetapi kita bisa upayakan terwujud itu per 1 induk bisa menghasilkan 2 ekor cempe. Nah, kalau pakan kita sesuai dengan kebutuhan mereka dalam memproduksi 2 cempe itu gitu ya. Itu buktinya ya, kita 3 ekor sudah dapat 7, berarti masih surplus 1 kalau 2 ekor target per induk. Tapi kita target per induk cuma 1,5 ya. Jadi kita surplus kalau 3 ekor kan berarti targetnya 5 ekor, kita surplus 2 ekor kan gitu. Nah kalau 2 ekornya itu tuh ada yang mati ya, di antara mereka 2 ekor mati ya masih aman, masih di dalam target kita gitu maksudnya. Nah, kemudian oke, ukuran kandang tadi ya panjang 8 meter, kemudian lebarnya ini 1,7 sahabat-sahabat ya, 1,7 meter ya. Kemudian tinggi palongan untuk yang induk itu 55 cm ini sahabat-sahabat ya, dari bibir ini, bibir lubang yang masuk ini sampai ke bawah ini, ke lantai mereka ya, lantai itu dari lantai sampai ke bibir ini itu sekitar 55 cm ya sahabat-sahabat ya. Kemudian nah ini kita mau tunjukkan, kita mau chopper rumput pakcong ya, pakan serat kita. Nah rumput pakcong ini kita tanam sahabat-sahabat ya, kita pengen tunjukkan bagaimana nanti di hijauan bisa makan. Tapi sepertinya durasinya terlalu panjang ya untuk kita tampilkan semuanya ya. Ya sampai ketemu di video selanjutnya lah sahabat-sahabat ya. Nanti coba kita perlihatkan bagaimana kinerja mesin chopper kita untuk menggiling ini ya. Nah itu oke, mungkin itu dulu sahabat-sahabat. Kalau ukuran kandang tadi seperti itu ya, 8 kali 1,7. Kalau umbarannya semakin luas ya semakin bagus, tapi kalau semakin luas ya kurang efisien. Jadi enaknya ya 10 meteran lah ke sana, 10 kali 8 berarti. Oke, terima kasih atas atensi. Ini rangkuman video dari pertanyaan sahabat-sahabat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.